Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884. Di sini saya akan memenuhi penugasan video dari mata kuliah advokasi yang sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada dosen pengampu kami yang terhormat, yaitu Bapak Dasrol SHMH. Langsung saja masuk pada materi, yakni advokasi dan bantuan hukum. Yang pertama, bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural atau BHS yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus, juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka yang mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh masyarakat juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal memberikan bantuan hukum bagi mereka masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Bahkan dalam kasus pidana, hanya yang diancam hukum 5 tahun atau lebih bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta. Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum. Pasifnya negara dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus yang menggemparkan masyarakat pada tahun 2009, yakni kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah. Nenek Minah, seseorang perempuan tua yang dituduh mencuri 3 kakao di perusahaan perkebunan. Mengikuti proses pengacara, dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transport dari rumahnya ke pengadilan yang melebihi penghasilan sehari-harinya. Nenek Minah mengaku kepada wartawan bahwa dia tidak didampingi pengacara karena tidak tahu apa itu pengacara. Menurut Commission on Legal Empowerment of the Poor atau CLEP, Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin, setidaknya ada 4 miliar penduduk dunia yang hidup di luar atau dikecualikan oleh sistem hukum. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pandangan bahwa hukum tidak menjangkau seluruh masyarakat pernah dikemukakan oleh Presiden Jimmy Carter 3 dekade yang lalu, yaitu 90% of our life we are 13% of our people we are overloaded and underrepresented. Masyarakat terutama yang miskin tidak berdaya karena faktor-faktor berikut ini: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien, dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial dan pengetahuan budaya. Commission on Legal Empowerment of the Poor. Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengesahkan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang ini pertama kali negara secara tegas menyatakan bahwa memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Undang-undang ini dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di hadapan hukum bukan hanya menjadi jargon-jargon belaka. Bantuan hukum yang bersifat tradisional individual. Bantuan hukum pada awalnya diartikan sebagai amal dari gereja untuk membantu masyarakat miskin. Pada abad pertengahan, pengaruh Kristiani yang berkembang pesat pada saat itu, ada satu dorongan antara manusia untuk saling berlomba-lomba memberikan derma, dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai yang mata diagungkan, yaitu nilai nobility, berlomba-lomba untuk menjadi mulia. Struktur masyarakat yang dibagi antara the have dan the have not membuat para pengacara dan sarjana hukum mengenakan tarif untuk jasanya, sehingga hanya orang kaya yang bisa menggunakan jasa mereka. Beberapa intelektual dari kalangan dari gereja kemudian mencari jalan agar dapat membantu si miskin yang memiliki masalah hukum. Pada waktu itu, mengingat orang dari gereja sebagai pengacara yang diberi honor asal membantu yang miskin secara cuma-cuma, dan yang kedua, mencari jalan agar pengadilan bisa membebaskan si miskin dari biaya
jika mereka tidak memakai pengacara. Sejalan dengan konsep hak asasi manusia, pengertian bantuan hukum kemudian bergeser menjadi hak yang mana setiap orang yang terhempas haknya berhak mendapat bantuan hukum. Konsep ini kemudian dipertegas setelah diakuinya hak asasi manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pengertian bantuan hukum. 1. The International of Legal Aid. Bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang dikecualikan dari hak menerima nasihat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa untuk dalam penilaian atau pemeriksaan didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan. 2. Roberto Concepcion. Bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjukkan kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan, atau yang lainnya. Pengertian bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honor meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Todung Mulya Lubis mengkritisi bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahan, yaitu bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat mengobati, tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut, di mana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, di mana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses pengacara yang ada di dalamnya bersifat kekotaan. Karena pada ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, sifatnya pasif menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya. Terlalu terikat pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik, masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik, belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, di mana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resource, sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran. Menurut Todung Mulyadi. Todung Muli. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.